betul. Karena Belum ada nama soalnya, masih rahasia. Masih rahasia. Ibu-ibu di rumah di kelasku tuh ada cewek cantik. Wah, gitu ya. Kita ngobrol sama anak kecil. Salah. Itu anak kecil bener, nggak tahu bener. apa-apa. Halo Sobat JP Pod, Jawa Pos Podcast. Gibah yuk, hayu. Asalkan gibahnya itu benar-benar berfaedah dan membawa ke arah positif. Nah, kalau kita kemarin, di episode kemarin nih ya, sudah mengajak Sobat Jawa Pos TV untuk bergibah dengan Bapak Eri Cahyadi, membahas tidak jauh-jauh karena kita kan konsepnya emak-emak nih. Nah, sekarang saya langsung mengundang ibu nggak boleh lah ngomong emak ya, ibunya warga Surabaya. Siapakah beliau? Langsung kita sapa, tentunya bojone Pak Eri. Halo Ibu Rini Eri Cahyadi. Halo, Mbak. Senang sekali ya mengundang, bisa runtutan besok kalau misalkan boleh lah ya Mbak Naya ya. Karena sepertinya sekarang lagi sibuk untuk menggali potensi ya Bu ya, membantu UMKM. Tapi nanti dulu, ini jadi rahasia. Gimana kabarnya Bu Rini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sehat-sehat. Semakin glowing ya, saya kurang pede banget kalau misalkan ini kayak kopi susu jadinya. Bu, terima kasih sebelumnya sudah menghadirkan di studio podcast kami. Tentunya di podcast ini kita akan mengajak ya ke ibu-ibu yang ada di Surabaya dan sekitarnya untuk mengedukasi. Agar kalau lagi kumpul sama ibu-ibu itu obrolannya lebih berfaedah ya Bu ya. Jangan asal bergibah tapi informasinya nggak valid dan nggak bermanfaat. Betul kan Ibu? Betul Pasti banget. karena Ibu Relate banget ya. Karena Bu Rini kan tiap hari harus berkumpul dengan ibu-ibu, Iya, betul dan selalu banget. memberikan edukasi kan Bu. Iya, harus. Nah, sebelum saya tanya sedikit pengalaman nih Bu, kita topiknya adalah sesuai dengan jenengan Ketua TPPKK Kota Surabaya. ya. Mau keliru nih, mau kepelico. Terkait dengan pentingnya peran ibu di era digital ini Bu. Ini kan apalagi kalau saat ini adalah banyak ibu-ibu yang tadinya gaptek tiba-tiba bisa, dan itu seakan-akan secara tidak langsung mengabaikan nih anaknya di rumah, sehingga seakan-akan langsung menyuguhkan Bu handphone, yang penting kamu diem, kamu nggak bertingkah, berada di rumah ya kan, nih tak kasih gadget. Nah sebenarnya kalau tanpa controlling dan monitoring kan itu juga berbahaya Bu. Sangat. Nah ada nggak sih Bu gebrakan-gebrakan dari TPPKK untuk tetap memberikan edukasi kepada para ibu-ibu? Saya ngomongnya emak-emak. Ya emak-emak kan ya Bu ya, lebih enak emak-emak ini agar tetap dalam porsinya sebagai ibu memonitoring. Boleh kok ngasih gadget tapi hati-hati. Ada nggak sih Bu gebrakan-gebrakan gitu? Ada Mbak, jadi memang literasi digital itu penting ya. Literasi digital itu adalah sebenarnya kepedulian seorang ibu kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, bagaimana menggunakan gadget itu sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan umurnya, begitu ya. Alhamdulillah kita juga mengadakan, tentu kita berkolaborasi dengan dinas yang terkait, salah satunya lalu di P3A. Kita mengadakan parenting Mbak, paredi, puspaga itu di kelurahan, di masing-masing RW. Jadi dia secara online. Di mana di dalamnya itu kita ada kisah. Jadi keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana tentang judi online, tentang peminjaman online gitu. Jadi edukasi, lebih ke edukasi kepada ibu-ibunya nih ya. Kemudian kita juga ada Kilas itu keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual ya. Jadi di sana juga ada bagaimana kita mendampingi anak-anak ini agar tidak terjadi kekerasan secara
digital ya. Kan banyak sekali Lagi terjadi ya musim ya Mbak, kayaknya ya, Bu, ya. ya. Jadi itu ada edukasi-edukasi yang kita berikan dan tentunya kita juga ada secara online, ada sekolah orang tua hebat, di mana kita memberikan materi, salah satunya pendampingan bagaimana menggunakan gadget yang baik, di usianya anak-anak itu, kepada orang tua usia 0 sampai 6 tahun ya. Jadi di situ kita ada di 2.400 RW yang kita datengin. Jadi sudah mereka sudah mendapatkan edukasi para orang tuanya. Karena sekarang tuh yang perlu diedukasi kan orang tuanya ya Mbak ya. Betul sekali. Bukan anaknya aja tapi orang tuanya yang penting itu. Kemudian juga kita ada Kemangi. Kemangi ini kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri. Di mana ini juga untuk sama sebenarnya edukasi, tetapi ini lebih ke anak-anak remaja. Jadi orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Itu salah satunya ada materi juga tentang bagaimana menggunakan gadget atau digitalisasi yang aman, yang bijaksana gitu, dan mendampingi putra-putrinya untuk bisa menggunakan gadget dengan baik gitu. Karena kalau kita ini kan generasinya tuh jauh ya Mbak. Apalagi kita sama-sama mama ya Bu ya. Betul. Lebih tahu banget kayaknya. Betul, kesenjangan ini kita kan jauh ya generasi sama anak-anak gitu. Anak-anak udah pintar jauh ke depan, kita tuh masih baru belajar gitu ya. Mereka lebih pintar sehingga dengan adanya kesenjangan ini bahaya juga ketika ada tidak ada pendampingan secara utuh kepada anak-anak. Justru itu nanti akan menjadikan kita tuh jauh sama anak-anak. Kita larang, kita putus gitu kan nggak bisa segitunya kita langsung nggak boleh main HP, nggak boleh gitu kan nggak bisa gitu loh. Jadi memang ini tantangan yang luar biasa sih buat ibu-ibu zaman sekarang. Nah, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Rini bahwa sebenarnya ada literasi digital khususnya bagi ibu-ibu ini. Usia berapa ke berapa yang sebaiknya itu pas dari 0 ke 6 tahun. Ya memang karena banyak emak-emak yang gaptek bahwa bahkan anaknya yang ngajari ya Bu ya. Jadi misalnya nih kadang-kadang yaitu emak-emak itu sibuk mungkin ngurus rumah tangga, masak apa segala macam, anak dipegangin HP gitu ya. Justru anaknya lebih canggih nih, megang HP-nya ada aplikasi-aplikasi apa yang dia buka. Emaknya malah ketinggalan, loh kok bisa nih kamu buka ini gitu loh. Jadi memang zaman sekarang tuh luar biasa. Luar biasa sekali. Terkadang terus kalau ibunya sudah mulai belajar, kan biasanya kalau orang belajar itu udah lupa nih, udah lupa urusan keluarga, urusan anak yang akhirnya sibuk sendiri, semakin mengabaikan Bu anaknya. Betul. Padahal tadi disebutkan saat ini era sekarang itu kekerasan seksual terhadap anak itu tidak hanya berupa verbal. Betul, cyberbullying ya. Kalau di Surabaya sendiri gimana Bu? Ada nggak sih Bu sebenarnya pantauan-pantauan? Ya kita mendoakan agar ini tidak terjadi, tapi mengantisipasi. Mungkin memberikan pesan kepada para ibu-ibu yang mungkin saat ini lebih banyak menggunakan gadget itu untuk ya mungkin hanya cek di keranjang oranye, keranjang hitam, keranjang hijau. Ada nggak sih Bu yang lebih spesifik gitu? Jadi memang kita mengedukasi ibu-ibu. Ini kan kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pak Wali kan juga menggunakan memberikan kebijakan bahwa ada penggunaan gadget yang dibatasi begitu ya. Salah satunya juga kita memberikan edukasi kepada orang tua. Kita berikan materi gimana sih aplikasi-aplikasi yang sekarang perlu ditindaklanjuti, perlu dihadapi. Artinya kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang mungkin mengarah kepada kekerasan, sponsor. Nah itu kan ibu-ibu kadang-kadang tidak memperhatikan. Itu mereka lagi main game nih. Padahal di sponsornya mungkin ada hal-hal yang tentang kekerasan. Seperti yang terjadi di Jakarta itu ya melakukan. Nah itu kan juga dari media sosial begitu. Nah seperti hal-hal seperti itu kita berikan edukasi untuk orang tuanya. Sebentar yang di Jakarta yang mana kasus yang mana ini Bu? Itu loh yang dia neror yang bom ya. Bom itu kan ya, itu kan juga karena media sosial. Dia belajar bagaimana mungkin ngebom terus secara teratur, terarah gitu ya. Dia belajar dari itu media sosial gitu. Ibu, aduh sedikit miris ya. Oke, tadi kalau misalkan dicontohkan di Jakarta itu memang lokasinya memang di Jakarta, tapi patut diwaspadai. Nah, itu mungkin salah satu contoh
case bullying, Ya. bullying cyber. Cyber. Nah, itu kan emak-emak nih harus berhati-hati. Padahal ya mohon maaf, kita sedikit salah satu contoh case saja. Backgroundnya dia diem. Justru yang perlu diwaspadai adalah anak-anak diem. Berarti ibu harus lebih care dan aware. Betul. Monggo Bu Rini. Ya, jadi sebenarnya semua berujung kepada komunikasi ya Mbak. Komunikasi antara orang tua, antara ibu terutama dengan anaknya. Itu kan bisa dilihat pasti backgroundnya itu bermasalah dari background keluarganya. Jadi memang saya selalu sebagai seorang ibu tuh saya kalau turun tuh berkata sebagai seorang ibu Mbak. Pengalaman saya sebagai seorang ibu yang selalu saya sharing kepada ibu-ibu yang lain gitu. Artinya komunikasi yang dibangun dengan anak-anak mulai dari usia dini itu akan sangat luar biasa atau mungkin ibu-ibu akan merasakan dahsyatnya sebuah komunikasi ketika anak-anak sudah dewasa. Betul sekali. Jadi rata-rata yang bermasalah, mohon maaf ya, anak-anak yang bermasalah itu adalah ketika tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang tuanya, tidak nyaman berkomunikasi dengan orang tuanya. Mohon maaf, kadang gitu ibu-ibunya Bu mengira kalau kita ngobrol sama anak kecil, halah itu anak kecil nggak tahu apa-apa. Jadi saya selalu bilang, jadi sama kayak saya ya, kalau saya sudah terbiasa dari kecil saya biasakan. Mau kita tuh agak cerewet, dibilang cerewet. Kalau kita bilang tuh tidak ada ibu di dunia ini yang tidak cerewet, gitu ya. Nah kan ya, tidak ada ibu-ibu di dunia ini tidak cerewet. Pasti semua cerewet gitu. Pasti terus frame-nya adalah kita paling jahat gitu ya, suka ngomel. Paling tidak adil, paling aduh semuanya. Kalau ayah itu luar biasa, paling baik lah karena padahal kita yang melahirkan dan menyusui. Kenapa ayahnya karena selalu kita yang suka cerewet ya. Kalau bapak-bapak jarang bicara. Jadi memang kalau kita dari kecil sudah membiasakan komunikasi, agak cerewet lah dari kecil. Dia akan terbiasa untuk cerita apapun, Mbak. Berani cerita apapun. Ketika ada suatu masalah, dia langsung kepada mamahnya, cari mamahnya, cari solusinya enaknya gimana. Atau minimal dia mau cerita aja. Itu hal yang harus dibiasakan dari kecil. Dan itu selalu saya sampaikan kepada orang tua. Kalau ketemu sama ibu-ibu ya, emak-emak gitu ya. Karena saya merasakan hal yang sama gitu. Artinya anak-anak saya sudah gede ya, sekarang udah, dan itu nggak gampang ketika mereka terbiasa selalu cerita apapun, bahkan hal-hal yang sangat pribadi ya, yang kadang-kadang anak-anak tuh nanti kalau aku cerita sama mama pasti mama marah gitu ya, atau nanti ekspresi mama atau tanggapan mama pasti gini, males cerita, kadang-kadang kan gitu ya Mbak. Nah sampai detik ini anak-anak selalu cerita saya apapun yang dia kejadian apapun, hal-hal yang pribadi apapun dia selalu cerita sama saya. Bahkan dia mau menangis sama saya itu datang dia nangis gitu mau gitu, dan itu nggak gampang gitu. Saya selalu mengedukasi mulai usia dini, biasakan untuk berbicara, jangan biasakan anak-anak untuk memegang gadget. Kadang-kadang kan ibu-ibunya tuh jadi apa ya, gadget itu jadi pilihan. Misalnya mamanya sibuk masak atau mama sibuk kerja, dengan dikasih gadget anak-anak udah diem. Betul. Gitu kan, udah diem, akhirnya tidak ada monitoring apa yang dia lihat, apa yang penting dia diem, dia nyaman. Dan itu bahaya kalau itu terbiasa dari kecil dibiasain. Ada yang nanti tantrum kalau misalnya HP-nya diambil lah. Nah, itu dampaknya tuh gede banget gitu. Terus lagi ibunya malah asik TikTok. Nah, anaknya malah join ya TikTokannya. Padahal itu juga sedikit berbahaya. Iya. Ibu, masalah marah. Ini kan kayaknya ya mohon maaf kalau ini ngobrolnya memang gibahnya soal emak-emak. Saya juga ibu-ibu nih ya. Tadi sempat Bu Rini bilang sebenarnya anak itu terkadang enggan untuk bercerita karena takut dimarahi. Betul. Ini pengalaman pribadi ya Bu ya. Pengalaman pribadi saya yang juga saya belajar juga dari Bu Rini yang lebih dahulu menjadi orang tua. Ternyata faktor jangan memarahi anak terlebih dahulu itu ternyata pengaruh ya Ibu. Sangat sekali. Sangat. Jadi pertama kali nih mungkin aku cerita pengalaman pribadi saya ya. Ini kayak sekalian parenting ya kan. Saya cerita pengalaman pribadi ya. Pertama kali anak saya itu kelas 1 SMP. 1 apa 2 ya saya lupa. Antara 1 sampai 2 gitu. Yang cowok atau yang cewek? Yang cowok. Oke. Tiba-tiba dia bilang gini pulang sekolah sama saya, ibu di kelasku tuh ada cewek cantik. Wah gitu ya. Saya nggak tahu respon semua ibu-ibu kan pasti berbeda ya. Kalau saya masuk yang mana nih, kategori yang mana nih? Kalau saya tipe yang langsung panas nih kepala.
anak masih kelas 2 SMP kok udah tahu cantik-cantik, pasti arahnya kan ke sana ya Mbak ya. Terus, anak saya SD aja udah tahu, Bu. nah iya, anak sekarang kan jauh lebih Iya. ini ya. Kemudian setelah itu saya tanya, saya selalu bilang saya ceritakan hal ini kepada ibu-ibu. Ini Jadi penting kalau loh ibu-ibu, iya, edukasi. Mungkin dianggapnya receh, Bu. oh iya, Receh, tapi iya. ternyata ini penting. Betul. loh. Saya harus berpikir kan pada saat itu saya emang emosi ya, artinya Iya. maksudnya gitu. Tapi saya harus bisa menahan diri. Saya bilang pada diri saya sendiri, Rini tahan, Rini sabar, Rini tenang gitu. Kayak memberikan self Iya, gitu kan ya. itu perlu ya gitu. Artinya saya nggak boleh langsung ngejudge, wah gimana nggak boleh, kamu masih kecil gini-gini gitu, enggak ya. Tapi kan kita harus bisa membuat mereka nyaman gitu loh. Oke. Karena sekali saja saya salah dalam memberikan jawaban atau merespon, bisa jadi dia nggak bakal cerita lagi sama saya. Dia pasti masih menganggap saya, apa sih ibu ini, pasti marah-marah deh kalau diceritain gitu kan Mbak. Akhirnya saya berusaha, oh ya cantik mana sama ibu gitu. Jadi kita berusaha untuk bisa merespon mereka dengan hal-hal yang akhirnya ini kan cerita banyak nih Memancing gitu ya. ya. Buat mereka nyaman, kita harus bisa sebagai teman gitu buat anak-anak sehingga mereka mau cerita sama kita. Kadang-kadang memang kita harus banyak belajar ya Mbak. Misalnya kita harus menyelami mereka, bukan mereka yang Menyelami ngikutin kita gitu ya. Ujung-ujung yang males ngereken Nah, maknya itu. ya kan. Jadi kadang-kadang kita perlu cari pembahasan atau materi yang sekiranya lagi hits atau dia sukain. Iya, Misalnya dia suka Korea ini ya. Musik-musik Korea atau grup band apa gitu ya. Kita coba nih minimal kita tahu nih grup band itu namanya siapa-siapa aja. Itu pasti banget tertarik. ya. Nah, iya, pasti dia tertarik kan, Mbak. Untuk membangun komunikasi itu kan tidak harus hal-hal yang serius gitu kan. Hal-hal yang receh-receh justru membangun bonding gitu ya. Itu bahas grup band itu misalnya namanya siapa ini. Itu kita memang harus belajar banyak ya. Apalagi usia-usia remaja, Mbak, gitu. Jadi memang ibu itu harus cerdas, ibu itu harus lebih cerdik daripada anak-anaknya dan terus harus belajar. Benar sekali, apalagi sekarang itu kenakalan remaja, kekhawatiran para orang tua. Kalau zamannya saya dulu nih Bu ya, yang paling ditakutkan orang tua itu kalau punya anak perempuan, ya kan. Kalau sekarang nampaknya sama aja ya kan. Naudzubillahi min dzalik ya. Cowok bisa saja menjadi pelaku, naudzubillah. Cewek bisa menjadi korban, tapi di eranya sekarang, walaupun tidak secara langsung, lagi-lagi kembali ke digital itu tadi, kenalan dari online menjerumuskan. Betul. Nah, ini perlu lebih masif lagi nih kayaknya ibu-ibu, PR-nya Bu Rini. Ya. Makanya kita nggak syarat dengan edukasi ya Mbak, terus nggak bosan dengan edukasi gitu. Jadi ya itu tadi banyak program-program yang sudah diberikan pemerintah melalui edukasi. Karena memang ini kan bukan menjadi PR pemerintah saja, dan tapi semua terlibat. Ya, betul, edukasi itu kan sekali. Misalnya edukasi sekali ada yang nggak datang, edukasi sekali dia lagi ngantuk tuh Mbak, nggak masuk gitu kan. Macam-macam edukasi itu kan harus berkali-kali diingetin. Kayak misalnya sholat loh Mbak, sholat tuh kalau nggak diingetin terus itu kan jadi nggak kebiasaan kan ya. Tapi kalau sudah terus akhirnya jadi kebiasaan, otomatis dia relate. Waktunya sholat subuh dia udah sholat subuh, waktunya maghrib sholat maghrib gitu. Jadi kebiasaan itu yang membuat dia terbentuk gitu. Tapi nampaknya kalau saya lihat di lapangan Bu ya, di Surabaya ini sekarang lebih bervariasi peran mak-maknya ini ya, tidak hanya ibu-ibu dari yang tergabung dalam TPPKK, namun yang KSH juga ini berkontribusi untuk ini. Ini malah sedikit berbahaya kalau KSH yang turun tangan. Oh iya. Sepertinya ya Bu. Justru kekuatan emak-emak tuh Mbak ya. Tapi memang penting loh. Betul. Kemarin saya juga bilang ini kayaknya pasukan emak-emaknya Pak Wali geraknya tiap Jumat lebih gini-gini dan lebih sangar ya Bu. Betul. Itu memang kondisi saat ini tuh penting Bu. Betul. Perannya Ibu KSH ini untuk mendobrak-dobrak dengan gaya warnya mereka. Ya, Bu, tapi kalau sejauh ini dari pantauan di lapangan apa sih Bu yang benar-benar menjadi PR bersama khususnya dari TPPKK untuk kita lebih aware mengedukasi gitu Bu? PR itu yang pertama itu judi online ya Mbak. Kemudian juga dampak dari kecanduan gadget. Nah, itu udah banyak terjadi begitu. Pernah nggak sih ada curhatan gitu Bu?
Banyak sih Mbak, beberapa. Jadi, apa namanya, bagaimana anak itu jadi nggak konsen belajar, kemudian yang bahaya adalah ketika dia udah terlibat kadang-kadang tuh games itu kan tanpa disadari tuh ada masukan-masukan untuk judi ya Mbak ya. Oh iya. Dia bayar, dia beli gitu. Maknya yang nanggung. Nah, akhirnya kan dia nggak dikasih uang sama maknya, kemudian dia berusaha bagaimana dia harus bisa, benar. akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya mengarah ke kriminalitas. Nah itu yang bahaya. Kemudian juga ada cyberbullying, itu lebih bahaya lagi ya Mbak ya, karena cyberbullying ini saya kemarin pernah ini Mbak, waktu itu datang ke suatu acara, ada ibu-ibu yang curhat. Saya tuh lebih seneng kalau misalnya saya suatu acara itu ada ibu-ibu orang tua yang hadir, itu saya lebih sering sharing. Ibu-ibu cerita, monggo cerita, nanti saya berusaha untuk bisa menjawab, ada solusinya. Saya selalu siapkan ada psikolog yang hadir di sana untuk bisa membantu, misalnya dari kan macam-macam masalahnya nih Mbak ya. Nah pada saat itu dia bilang gini, ada anak saya, jadi dia itu memakai jilbab Mbak, tapi dia itu tiba-tiba keluarlah gambarnya dia itu nggak pakai jilbab, kemudian seperti di apa namanya di edit gitu ya, mungkin AI ya. Kemudian atau karena akhirnya unsur sendiri tersebarkan. Kalau dari menurut mamahnya pada saya tanya itu dia nggak melakukan itu gitu loh. Jadi dia terlepas apapun itu ya, mungkin dia nge-share di Instagramnya dia foto-fotonya dia, kemudian diambil orang atau bagaimana. Nah ini kan bahaya, artinya dia tidak melakukan itu tapi dilakukan oleh orang dengan memanfaatkan apa yang dia posting misalnya. Itu karena gitu. Iya kita ngomongnya positive thinkingnya adalah efek kecanggihan ya mungkin. Betul. Ya positive thinkingnya. Nah itu jadi hal-hal semacam ini yang ya ternyata secara psikologis kan itu sangat berbahaya. Dia langsung down, dia malu, dia Nah inilah porsi seorang ibu untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Di saat-saat seperti inilah ibunya harus hadir mendampingi. Nah inilah yang juga harus jadi perhatian seorang ibu, bagaimana menggunakan. Saya selalu bilang sama anak saya, untuk posting itu kamu jangan sembarangan. Kadang-kadang kan kalau cewek itu ya Mbak, posting itu, hari ini aku bahagia, posting seluruh dunia harus tahu. Hari ini aku sedih, semua harus tahu aku sedih gitu ya. Aku lagi ngapain, dapat bunga aku harus tahu. Jadi semua orang tuh harus tahu aku sedang apa, aku bahagia, aku sedih, aku dapat pacar, aku didatengin siapa, itu semua orang harus tahu. Nah itu saya bilang hati-hati dalam memposting sesuatu karena itu bisa dimanfaatkan. Karena sekarang AI luar biasa. Betul ya Mbak. Kecanggihannya tuh saya sampai terkagum-kagum. Saya yang usia segini tuh bisa kelihatan 15 tahun loh Mbak. Nggak apa-apa, dengan AI. Nah, ya kan itu luar biasa gitu loh. Dan itu bisa menjadi kebohongan publik ketika mungkin kenalan lewat gadget. Nah itu mengawali sesuatu yang tidak baik tuh. Ini one case mungkin ya, one case. Tapi sebenarnya banyak Bu kasus-kasus gitu. Sebenarnya banyak. Nah ini para emak-emak budiman, hati-hati nih. Memang kecanggihan itu bisa berdampak positif dan negatif. Tapi jika itu mengarah ke negatif, hati-hati. Ada undang-undang ITE ya kan. Nah itu juga harus disosialisasi tuh Mbak. Yang mana disosialisasi? Undang-undang ITE-nya Mbak. Artinya begini, ibu-ibu ini kadang-kadang tidak paham kan. Menghujat pakai jari ya, hati-hati. Itu hati-hati. Jadi ibu-ibu tuh kan kadang-kadang julid ya. Ada yang itu langsung dikomentarin gemes gitu, nggak bisa diem gitu ya. Itu jadi hati-hati. Dan ibu-ibu juga hati-hati kalau jangan sekedar anaknya aja diperhatikan. Anaknya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi ternyata ibunya juga komen-komen yang negatif. Ya gitu ya. Itu sebenarnya kan kita anak-anak itu belajar dari orang tua kan, Mbak. Oh iya betul, cerminan role model gitu. Kalau ibunya model gitu, bisa dipastikan anaknya nggak jauh lah dari itu gitu. Jadi ya kembali lagi ke edukasi bahwa kita sebagai ibu juga harus memberi contoh yang baik gitu. Bagaimana menggunakan gadget yang baik. Karena memang ini pesan saya selalu di tiap kali episode Gibah ya Bu Rini adalah pesannya adalah perempuan emak-emak itu adalah ras terkuat di bumi. Sangat. Selain ras terkuat Bu,
tagline barunya adalah dia adalah sumber informasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya betul. kan Bu, Makanya, number one. Kenapa sebuah brand atau produk yang memang harus mensosialisasikan produknya, dia selalu menggunakan perempuan sebagai media informasinya. Kita ngobrolnya di sini nanti bisa menyebarluaskan kemana? Kayak di kampung satu bisa langsung kemana-mana. Bener kata pepatah dulu ya. Betul. Mulut itu lebih panjang dari tali, bener gak sih? Kalau salah mohon dikoreksi. Ya kan? Makanya pentingnya edukasi, kita harus mengajak para ibu-ibu ini agar lebih bijak dan bijaksana. Karena beliau adalah sumber, tadi Bu Rini bilang role model dan kiblat dari apa yang ada di rumah. Khususnya para bapak-bapak juga itu takut. Jadi harus kita memberikan edukasi yang baik. Ibu itu kan madrasah pertama buat anak-anak. Madrasah pertama. Saya banyak belajar sebenarnya ke Bu Rini kayak hal-hal seperti ini. Bu, tadi sebenarnya saya sampai lali aku mau takon apa, kayaknya banyak ya. Bu, tadi Ibu nyinggung stunting. Ini ada jadwal lagi tambah Ibu, Mbak. Bu, masalah stunting nih Bu ya. Kan kita juga ini Surabaya juga lagi gebrakan untuk zero stunting. Bener nggak sih Bu, faktor utama karena pernikahan dini itu menjadi pemicu utama? Ini di luar konteks pertanyaan, tapi ya Ibu Rini sih mancing-mancing. Bener nggak sih Bu? Ya, karena memang usia produktif itu kan dilihat dari umur ya. Usia produktif itu makanya kenapa usia produktif untuk menikah tuh usia sekian, untuk bisa hamil usia sekian. Karena dianggap usia produktif itu dia udah mampu untuk bisa melahirkan seorang anak. Artinya dari segi reproduksi badannya sudah kuat, rahimnya, kemudian dia secara mental sudah siap menjadi seorang ibu, begitu. Itu pengaruh. Ketika dia menikah lebih muda dari usia yang ditentukan, tentunya kesiapan ini perlu dipertanyakan gitu ya. Mungkin secara kesehatan rahimnya belum kuat dan lain-lain, itu juga pengaruh kan Mbak. Sehingga nanti ketika lahir, ya itu ketika menjaga kehamilan itu kan mungkin kecil kehamilannya, kemudian dia tidak bertanggung jawab kepada kehamilannya, artinya minum edukasi juga, kesiapan juga. Dia tidak berpikir bahwa ini loh di dalam juga ada perut, di dalam perutnya tuh ada anak yang harus dia jaga. Karena memang rasa tanggung jawabnya masih belum. Betul, karena usianya belum matang gitu. Sehingga dia tidak berpikir bahwa ini yang harus aku jaga nih. Makanannya mungkin, namanya anak-anak kan senang seblak gitu, masih suka seblak. Saya juga senang. Masih suka, akhirnya kan makanan yang diasup itu tidak memenuhi gizi untuk anaknya. Sehingga kecil, kurus gitu ya. Kemudian tidak ada, ya itu tanggung jawab yang kurang pastinya untuk bisa menjaga kehamilannya dia gitu. Nah itu memang faktor utama. Terus itu, lagi nih itu kehamilan Mbak. Kehamilan kalau belum udah lahir, dia harus jaga anaknya. Nggak gampang kan Mbak? Benar, harus belum tantrumnya. Belum nanti dia stres dengan ritmenya anak itu, bangun malam minta susu segala macam. Itu pasti. Nah itulah yang hal-hal itu yang harus ternyata terjadi. Bu, ada dampak sosial yang mempengaruhi ya Bu ini. Kadang julidnya emak-emak nih Bu. Iku kok gak rabi-rabi ya kan. Itu menjadi faktor pemicu. Padahal kadang gitu ya, kalau mereka memutuskan untuk tidak segera menikah itu karena memang secara mental menyiapkan. Terus mencari pasangan hidup itu kan seumur hidup. Ya asal nikah aja gampang. Nanti tanggung jawabnya seumur hidupnya gimana? Curhat kayak Ibu. Curhat. Tapi memang realita ya Bu ya. Karena kadang itu kita sebagai perempuan Bu, ya namanya perempuan itu selalu salah Bu ya. Kena mulutnya emak-emak itu ya iku wedok-wedok gak nang rapi ya kan. Terus iku perawan tua. Itu kan juga menjadi faktor pengaruh kita akhirnya terlepas dari adat ya Bu, terlepas dari adat. Karena memang kalau dari adat ini agak sedikit susah kalau kita ngomong masalah harus dijodohkan di sejak dini. Itu kan ada ya, case khusus. Usia-usia tertentu dia harus sudah menikah. Itu case khusus. Betul. Tapi saya yakin sekarang sudah mulai luntur karena semakin pinter. Karena kalau kita ternyata
kita belum siap dan dipaksakan untuk menikah oleh orang tua, selain itu akan berdampak pada anak cucu yang naudzubillah itu mengarah ke stunting karena belum kesiapan. Itu juga berkontribusi dengan angka perceraian kan Bu? Betul. Iya kan, benar. Mas Tewel, sak jam lagi. Ini namanya benar-benar Mas Tewel ya? Iya. Bu tahu tewel itu apa? Tewel itu kan nangka itu bukan? Iya, yang dibuat lodeh itu loh Iya. Bu. Ya kan enak Kayaknya, banget. Makanya mamanya nyoba ya, ngidam tewel ya. Lucu, lu mau guyu Bu. Ibu malah guyu. Bu, makanya senyumnya lihat deh Bu, kayak Jaja Miharja. Oh, Kumisnya ini ya. Kumisnya tipis, mahal itu Bu. Ya. Ternyata Bu Rini lucu. Oke, Bu, kayaknya kalau kita bahas terlalu panjang episodenya nggak ada episode lanjutan nih, harus ada next episode. Bu Rini mungkin terakhir karena jadwalnya ini padat banget ya. Terakhir ini agak sedikit nyeleneh tapi lucu juga. Sebelum membahas nyeleneh itu tadi Bu, baru saja saya ngintip di sosmednya Bu Rini, baru selesai melakukan launching sekolah disabilitas. Oh ya, belum di launching Oh sebenarnya. sudah belum di launching, belum, tapi sudah dipamerkan. Ya, bukan artinya. Gimana Bu? Itu persiapan Oke. kita. Jadi insya Allah nanti tahun ajaran 2026 ini sudah mulai bisa menerima. Itu untuk PAUD jadi tingkat gini, gimana Bu? itu PAUD. Gak apa-apa ya dibocorkan ya walaupun belum di launching. Boleh, karena memang kan ini untuk masyarakat Iya ya. benar. Hal baik itu harus disebarkan. Benar sekali. Ya. Jangan julid. Iya tadi Bu, gibahnya jangan yang ini. Nanti kalau bisa misalkan emak-emak melihat podcast ini jadi ada topik pembahasan. Ya. Siapa tahu ada kolega atau tetangga-tetangga. Iya benar. Positif Bu, positif. Ya. Gimana lanjut? Jadi gini, kita mau buka sekolah PAUD, ya, TK dan TKB untuk anak-anak spesial. Isinya nanti semua spesial. Selama ini kan adanya inklusi. Inklusi itu kan ada yang mohon maaf yang normal dan ada yang disabilitas. Iya, gitu gabungan ya. lah ya. Gabungan begitu. Tapi kalau ini memang khusus untuk anak-anak inklusi, anak-anak yang disabilitas, spesial. Ini. Jadi memang ini PR yang cukup besar. Berarti gitu baru ya. dong ini Bu? Baru. Karena baru pertama ada yang di Surabaya ini. Karena khusus ya. Khusus yang maksudnya memang benar-benar semuanya. Sehingga ini juga kita perlu mempersiapkan semuanya tuh dengan benar. Artinya ini kan bukan anak-anak sembarangan gitu ya. Kita juga akan memilih nanti yang masuk ke dalam sana itu adalah anak-anak yang kan ada yang mampu belajar, ada yang mampu latih. Artinya mampu belajar itu masih bisa diajarin, mampu latih itu masih bisa dilatih gitu. Tapi ada beberapa anak spesial yang memang tidak bisa, mungkin secara hidrosefalus yang memang secara fisik itu dia tidak bisa gitu ya. Ya, jadi prioritas berarti? Bukan, itu yang tidak bisa kita terima. Tetapi anak-anak yang spesial itu mampu belajar dan mampu latih, itu yang nanti akan kita terima di sana. Mohon maaf saya potong Ibu karena khawatirnya nanti mengundang miskomunikasi. Yang di case pertama itu karena mungkin bisa dipertegas ya. Ini eranya bahaya loh Bu, takutnya cuplikan-cuplikan gitu kan Bu ya. Saya yang bertanggung jawab juga nih nanti. Karena memang mohon maaf kalau tidak salah itu memang perlu penanganan khusus. Betul, itu kan perlu penanganan khusus. Tetapi pemerintah sudah memfasilitasi itu. Itu kan ada di rumah RAP. Makanya kebetulan nanti sekolah ini kita bangun di RAP Sondok Wijenan. Kebetulan masih ada space untuk sekolah anak-anak spesial ini. Jadi anak-anak yang spesial tadi perlu terapi, perlu penanganan khusus, itu sudah bisa dilakukan di RAP, Rumah Anak Prestasi. Kita kan ada 4 wilayah ya di Surabaya. Nah, yang nanti disekolahkan ini adalah nanti yang bisa masuk ke SD, SMP, yang menerima inklusi. Nah, karena kan yang diterima di SD SMP pun kan harus disortir ya. Nah itu jadi nanti di di TK ini, mohon maaf di TK ini itu nanti benar-benar nanti semuanya adalah anak-anak yang spesial, tetapi yang mampu latih dan mampu belajar. Nah itu nanti yang kita terima di sana. Kita masih buka memang rambelnya masih 10 anak ya. Di satu dalam titik Mas ya? kelas masih 1 titik. Karena memang perlu perhatian khusus. Gurunya pun tidak penanganannya lebih khusus lagi. Gurunya pun kan bukan sembarangan guru, bukan guru-guru yang biasanya, tapi memang yang mengerti bagaimana menangani anak-anak ini. Dan
nanti kita benar-benar pikirkan, nah kenapa di RAP, jadi nanti mereka juga bisa terapi di sana, karena ada fasilitas yang Semuanya disiapkan. gratis? Semuanya gratis. Bismillah. Ya, bismillah. Semoga ini jadi awal yang baik ya Amin. buat anak-anak. Tapi saya juga berharap bahwa kepada semua orang tua, tolong ketika hamil ini terutama ya, untuk bisa menjaga kandungannya. Karena dampaknya nanti ketika dia lahir itu jadi memang itu anugerah ya, tapi tetap aja akan menjadi pertimbangan orang tua untuk mendidiknya. Nanti dia kemudian seperti apa, kemudian nggak murah soalnya Mbak. Kalau untuk terapi itu kan spesial, dia harus rutin gitu kan, setiap bulan dia harus terapi, continue bagaimana gitu, dan itu butuh biaya yang besar gitu. Jadi saya berharap semua orang tua untuk bisa menjaga kehamilannya agar nanti waktu dia lahir itu dia sehat, normal. Pasti semua orang pengen ya anak yang dilahirkan itu sehat, normal. Amin. Tergantung dari gimana kita menjaga kehamilan itu tadi Mbak, balik lagi. Saya menahan mungkin mewakili hujatan para emak-emak. Saya yakin emak-emak ini menahan. Mohon maaf Ibu. Pasti nanti hujatannya gini. Enak ya. Maaf ya Bu Rini. Enak. Kata siapa ya, syukur-syukur kamu itu punya anak. Untung-untung anaknya ini normal. Ya gini kan enak aja kamu asal ini kan biasanya emak-emak kayak gitu ya Bu ya. Tapi terlepas itu semua takdir dari Allah. Semua takdir dari Tuhan. Kata Bu Rini tadi adalah setidaknya kita sebagai ibu juga harus lebih menjaga, lebih aware. Betul. Makanya kenapa pada saat kehamilan itu benar-benar harus dijaga Mbak. Kita sangat peduli dan sangat perhatian kepada ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi, yang cake-nya kecil lah, yang itu karena udah bisa dipastikan. Cake itu pinggul ya Bu ya? Cake itu lingkar lengan. Ya. Biasanya juga ada cake itu dia ada penyakit, misalnya dia punya darah tinggi, punya hipertensi, itu punya apalagi diabetes, itu akan pengaruh kepada kehamilannya. Kan harus dijaga kadar gulanya, harus dijaga tensinya segala macam, karena akan berpengaruh kepada kehamilannya. Makanya itu kenapa kita sangat concern kepada ibu-ibu hamil. Nanti selain nanti kalau ketika lahir dia mungkin posisi dia bisa dipastikan dia stunting gitu ya, karena kondisi kehamilannya kan bermasalah. Bisa juga dipastikan dia nanti tidak normal, mohon maaf. Ada kelainan-kelainan yang terjadi ketika di kehamilannya itu tidak dijaga. Betul. Jadi itu yang menjadikan PR kami ketika ya itu di luar tadi takdir Allah ya Mbak. Kalau sudah lahir dengan kondisi seperti itu jadi PR kita bersama. Bahwa ya itu tadi sudah kita siapkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah, bahwa mereka bisa terapi, mereka bisa anak-anak ini bisa mandiri. Kan dilatih macam-macam tuh Mbak di RAP, bikin kain lah, yang apalah gitu. Jadi mereka hebat yang di RAP itu punya tabungan khusus loh Mbak. Jadi ada pesanan dari kantor misalnya, mungkin Jawa Pos nanti bisa pesan seragam. Pesan seragam, kemudian dibikin sama anak-anak ini, hasil dari penjualan itu dimasukin ke tabungannya mereka gitu. Karena kan kita bukan melatih mereka bisa pintar, cerdas, atau mungkin sekolah tinggi gitu kan, enggak, tapi minimal mereka bisa mandiri. Benar sekali. Dengan sesuai dengan klasifikasi masing-masing ya. Tidak ada lagi kategori-kategori yang tersampingkan. Karena memang sekarang teman-teman mereka punya kesempatan yang sama Mbak. Betul. Ya. Cuman ya itu memang butuh telaten, orang tuanya ngajak ke RAP untuk bisa terapi dan lain-lain. Kita berikan fasilitas, insya Allah bermanfaat buat anak-anak. Ya kan benar tadi kan Bu, relate kan Bu, kadang gitu mulutnya mak-mak kadang gitu. Iya kamu enak ya. Nah kadang ya itu kita harus kembalikan ke dari diri sendiri. Mungkin pada saat kehamilan tidak dijaga. Mungkin itu Mbak salah satunya, mungkin dia berbicara yang tidak sopan atau bagaimana. Jadi attitude itu kan akan berpengaruh kepada kehamilan. Oke, terakhir asli terakhir temenan iki asli. Ibu, saya ini sedikit tertarik beberapa waktu terakhir ini. Kayaknya ini juga nanti bisa akan memberikan pengaruh kepada masyarakat Surabaya, khususnya emak-emak. Seringkali nih Bu, Ibu mendapatkan DM, ada ibu hamil tiba-tiba aneh-aneh aja ya. Ngidamnya ketemu Bu Rini. Saya kira ngidamnya ketemu Pak Wali, gitu kan. Biasanya ibu-ibu itu
idolanya sama bapak-bapak, apa ya Pak Wali, atau enggak artis Burini ya. Sangat jarang sekali ngidamnya sama cewek ketemu cewek. Ya kan relate kan Bu? Betul. Gimana ceritanya Bu? Memang ada screening khusus. Tadi dapat bocoran banyak permintaan katanya Bu. Semoga tidak ada bapak-bapak, nggak boleh loh. Nanti dimarahi sama Pak Edi. Gimana Bu? Ya jadi memang ini programnya PKK ya Mbak. Kita itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, DP3A, pendampingan ibu-ibu hamil. Tadi saya sampaikan kita sangat concern kepada ibu-ibu hamil. Jadi untuk ibu-ibu yang berisiko tinggi ini saya datangin di beberapa lokasi begitu. Karena apa? Sebenarnya ibu-ibu berisiko tinggi ini tidak semuanya butuh gizi tinggi, hanya butuh pendampingan. Kok curhat biasa nih ya? Jadi dengan adanya saya datang ke lokasi itu seperti memberikan support mereka, semangat, edukasi juga. Kadang-kadang nih mungkin mumpung sekalian nih saya mengedukasi nih ya di Jawa Pos nih ya. Karena gini Mbak, kadang-kadang untuk administrasi ibu-ibu ini suka lalai. Jadi misalnya pada saat lahir itu dia belum punya nama. Kalau belum punya nama berarti kan dia belum bisa punya akte kelahiran, gitu ya. Sehingga saya mengedukasi begitu juga. Jadi pada saat saya datang itu saya edukasi. Udah siapin nama belum? Ini udah bulan keberapa? Nanti kalau udah siapin nama, nanti jangan lupa bawa KTP, KSK. Jadi sudah dimasukin di tas gitu langsung dibawa. Sehingga begitu lahir anaknya sudah langsung punya akte kelahiran. Karena kadang-kadang suka kelupaan Mbak. Kalau nggak punya akte kelahiran akhirnya panjang urusannya. Kalau misalnya gitu belum tahu ininya kelaminnya Bu gimana? Ya siapkan, makanya saya siapkan 2 nama. Kalau perempuan itu nanti dia apa, kalau laki-laki itu apa. Dicatat Karena ya Ibu-ibu? nyari nama itu kan nggak gampang. Karena ada doa di sana kan Mbak. Pasti proses gitu Kadang saya tukaran be Bapak Edi Bu. Iya, jadi nggak bisa Doyo langsung kancaku. kan. Nah, mulai dari ini sekarang sudah mulai cari-cari nih, diskusi nih kira-kira namanya cewek itu siapa, namanya cowok siapa. Saya juga edukasi. Jadi untuk ketika dia lahir, dia harus disusui, diberikan ASI. ASI makanan terbaik. Kadang-kadang kan ibu-ibu muda khususnya itu males, ribet untuk memberikan ASI begitu. Dikendor kabeh. Nah, ribet buka baju segala macam gitu ya. Apalagi kalau ke mall gitu. Tapi semua sudah memberikan fasilitas, ada yang ruang laktasi dan lain-lain gitu ya. Kantor juga ada. Jadi itu edukasi yang saya berikan. Nah, ketika saya datang itu memang mungkin karena ini sifatnya edukasi, jadi diposting lah mungkin sama teman-teman gitu ya. Karena sifatnya memang edukasi untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu nanti kalau sudah melahirkan jangan lupa dikasih ASI di ini. Pokoknya ada edukasi di sana. Sehingga masukkanlah ke mungkin Instagram saya sebagai edukasi. Nah, beberapa followers ya yang ikut mungkin saya juga nih ya yang sudah melihat mungkin postingan saya itu ada yang beberapa komentar Mbak. Bu saya nih lagi hamil, tapi saya tuh nggak pernah didatengin ibu karena memang yang saya datengin itu adalah orang-orang yang berisiko ya Mbak. Maksudnya kehamilan yang berisiko. Karena prioritas dulu Karena prioritas dan dia butuh support sehingga menguatkan supaya ayo yuk jaga nih bayinya gitu. Sehingga terutama nih Mbak edukasi tentang kadang-kadang memang ada anak yang sudah keempat, kelima, keenam, ini kan harus diedukasi. Batin, Bu, batinnya mungkin kata ibu-ibu ngapain ini udah anak keberapa guys, los gitu Bu. Jadi itu saya edukasi dan saya pastikan Mbak kalau anak-anak sudah di anak keempat, itu anak kelima, itu saya langsung ini pastikan ya steril ya, saya bilang karena resikonya misalnya karena mereka sudah anaknya banyak, kadang-kadang usia juga sudah ini. Jadi saya pastikan ke bikelnya, ke kapusnya bahwa ibu ini harus steril. Kalau ibu ini nggak mau steril setelah lahir, nanti saya datang lagi ke sini memastikan bahwa ibu ini steril. Bagaimana gitu. menanggapi banyak anak banyak rezeki? Itu yang perlu edukasi kan, kembali lagi ke edukasi. Kalau dia mampu nggak ada masalah Mbak, mohon maaf. Tapi kalau kita lihat kondisi rumahnya, kondisi suaminya, maksudnya pekerjaannya mungkin mohon maaf masih tidak bisa kategori kurang menghidupi dari dosa juga kan Bu. Itu yang saya edukasi. Jadi berdosa kalau kita tidak bisa menafkahi dengan jadi ini kan panjang. Jadi memang edukasi seperti itu yang kita datangin Mbak.
kadang memang mensalahartikan para orang tua ini Bu, banyak anak banyak rezeki, padahal tanggung jawabnya itu paling Betul, penting. itu kan dosa ya kita sebagai Jadi orang jangan tua. salahkan Bu Rini kalau misalkan Betul, memaksa iya. untuk steril ya. Jadi Karena setiap orang tua kalau Betul. misalkan tidak bisa bertanggung jawab, kalian menanggung dosa di akhirat. betul, Wih, bijak sekali saya. Itu benar-benar banget Mbak, relate banget. Jadi itu yang kita edukasi ketika saya datang ke lokasi ibu-ibu itu. Nah, ketika itu mungkin mereka, oh ya aku juga mau didatangin ibu, karena memang mungkin berbeda ya, ada semangat tersendiri gitu loh. Ngidam. Sampai nangis-nangis. Ngidam. Jadi dia, Bu saya juga pengen didatengin, saya ini hamil berapa bulan gitu, hamil ke-3 begini. Oke. Ketika memang alhamdulillah ada kesempatan saya untuk bisa hadir di sana, saya datang ke sana. Jadi biasanya kalau misalnya ada permintaan-permintaan itu saya sebisa saya untuk bisa hadir di sana. Memang nggak langsung, tapi Nggak kita cari langsung. jadwal gitu ya. Iya, karena Saya jadwalnya datang kan ke juga sana. ada yang Betul. ini. Akhirnya alhamdulillah bisa ketemu. Kalau ibu hamil itu keinginannya dipenuhi itu luar biasa Mbak. Kagumnya itu sampai nangis-nangis ya kan, kayak nggak nyangka Dan banget. pengaruh kepada kehamilannya kan Mbak, Bener. karena dia bahagia, imunnya bagus, insya Allah kehamilannya juga baik dan nanti lahirnya juga anak yang sehat. Amin. Gitu. Kayaknya semakin antri banyak yang ini. Tapi jangan ini ya, jangan terus karena nggak kunjung didatangi Bu Rini ya mohon maaf. Ya, jadi nanti sebisa saya saya usahakan untuk bisa hadir. Jadi biasanya tim saya sudah ada list, Bu ini ada ini gitu. Oh oke, baik nanti kita hadir, kita dicari jadwal yang memang bisa. Tapi memang insya Allah selama Bu Rini nanti ada waktu longgar yang bisa menyempatkan akan Betul, saya pasti datang. Apalagi kalau soal urusan ibu-ibu. Ya, karena itu relate sekali ya, karena saya juga seorang ibu, saya sudah merasakan ketika saya hamil itu seperti apa, nanti ketika saya lahir itu melahirkan itu bagaimana, jadi benar-benar relate, saya udah ngalamin gitu, jadi ketika turun tuh benar-benar ya kita dampingi sebagai seorang ibu gitu loh. Oke, ini udah selesai Bu, next episode kita, saya tertarik dengan tadi sekolahan spesial, saya bilangnya sekolah spesial ya Bu ya. Betul, Karena belum ada nama soalnya, masih rahasia. Masih rahasia. Semoga nanti di next episode kita bisa membahas, karena sepertinya progresnya itu tidak hanya di satu titik kayaknya ya Bu ya. Doakan Amin. itu bisa bergerak. Jadi ditahan dulu Bu, ya. episode selanjutnya ya Ibu. Terakhir, ini beneran terakhir. Pesan-pesan buat ibu-ibu, emak-emak Surabaya, emak-emak yang hebat, agar kita lebih bijak bersosial media, lebih positif gibahnya, yang lebih berisi, agar itu tidak berdampak kepada lingkungan yang merugikan kita sendiri Bu. Monggo. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu warga kota Surabaya, ya mungkin ibu-ibu muda khususnya ya, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Kita ini adalah role modelnya anak-anak. Jadi kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, berhati-hati. Insya Allah nanti anak-anak juga akan menjadi anak yang bisa meniru apa yang dilakukan ibunya. Dan tentu saya berharap untuk bisa membangun komunikasi dengan anak-anak mulai dari usia dini. Karena komunikasi itu semua permasalahan yang ada di anak-anak yang terjadi di kota Surabaya, ujung-ujungnya adalah ketika keluarganya itu bermasalah. Dan saya berharap seorang ibu itu akan menjadi partner yang luar biasa, menjadi teman, sahabat. Jadi bangun komunikasi yang baik dengan anak. Siapkan telinga untuk bisa mendengar apa yang diinginkan anak-anak. Siapkan untuk pelukan untuk menenangkan anak-anak, sehingga nanti anak-anak akan menjadi pelariannya tuh kepada ibunya. Ketika dia ada masalah, ketika menemukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dia selesaikan sendiri, dia akan lari kepada ibunya. Ketika sudah ada komunikasi yang baik dengan ibunya, ada bonding yang baik dengan ibunya, dengan orang tuanya, Bapak juga pengaruh ya. Ketika ini komunikasinya baik, insya Allah anak-anak itu akan ada di jalur yang benar. Amin. Ketika dia agak melenceng, dia bisa jalur lagi ke yang benar gitu. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dan juga saya titip untuk bisa membatasi penggunaan gadget untuk anak-anak. Kalau anak-anak dewasa mungkin agak susah, tapi kita bisa lebih cerdas, cerdik. Ibu-ibu jangan pernah menyerah untuk terus belajar mengenai digitalisasi ya. Sesuaikan dengan usia anak-anak. Kalau anak-anak SMP belajar yang apa digemari sama anak-anak SMP nih, anak-anak SMA, anak SMP, sehingga itu jalur yang baik ketika itu bisa membangun komunikasi dengan anak-anak.
bangun bonding untuk hal-hal yang sederhana, untuk mungkin bicara dengan hal-hal yang receh gitu, diawali dengan gitu. Tapi nanti akan dampak yang dirasakan oleh ibu-ibu adalah anak-anak itu akan terbuka sama ibu untuk hal-hal yang sekecil apapun. Jadi itu sih pesan saya untuk ibu-ibu semua, semangat menjadi ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, dan ibu yang menjadi contoh buat anak-anaknya. Komunikasi, jadilah emak-emak yang tidak hanya asal gibah dengan tetangga, tapi prioritaskan kita bagaimana gibahnya di dalam rumah dulu sebagai sentral informasi yang positif. Kuncinya lagi-lagi komunikasi. Jangan meremehkan anak usia berapapun, mereka adalah makhluk hidup yang bisa kita ajak komunikasi. Ketika kita intens berkomunikasi, anak akan lebih merasa diperhatikan walaupun usianya masih anak-anak. Ternyata itu faktor utama agar hubungan kedekatan, kepercayaan antar orang tua, khususnya ibu dan anak ini bisa terjalin lebih dekat. Kuncinya seperti terima kasih Bu Rini. Terima kasih Mbak atas Fani. waktunya. Semoga ada kesempatan lagi Amin, nih. amin, amin. Oke, saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.